kanan kirinya seperti itu untuk dimasukkan ke dalam grup. Berikutnya insyaallah kita akan fotokan saja, dibuat PDF kemudian di-share di grup seperti itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tercermin dari perilaku kita, ilmu yang dapat diamalkan oleh kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan kita ilmu dan juga menambahkan kita semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang hanya sekedar dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk, dimasukkan ke dalam file, entah itu file dalam akalnya, otaknya, atau dalam catatan-catatan, namun tidak membuahkan amal, tidak membuahkan perilaku, tidak membuahkan akhlak. Kaum muslimin yang berbahagia, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian ngatamin, ngaji tauhid dan akidah, atau di kurikulumnya juga nanti ngaji tauhid dan akhlak, karena orang bertauhid harus punya akhlak, orang berakidah cerminannya adalah akhlak. Dan banyak di hadis-hadis disebutkan seperti itu ya, orang yang imannya paling mantap adalah yang paling bagus akhlaknya. Di seri kitab yang ke-7, Kitab Tauhid, bab, kalau berbicara bab beda-beda ya. Kalau yang di-share di situ bab ke-40. Ya, di sebagian kitab juga bab 39. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Surat An-Nahl ayat 83. Bab terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Judul yang disebarkan adalah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan, sudah siap dibaca. Mic-nya tidak jadi mic-nya. Ya. Ya, mudah-mudahan agak enak saya sekarang ya, tidak terlalu banyak bicara. Iya, lanjut. 40 firman Allah Ta'ala, mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. An-Nahl ayat 89. Kita makna ayat tersebut, Mujahid berkata maksudnya adalah ucapan seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyang. Aun bin Abdillah berkata, yakni ucapan mereka, kalau bukan karena bulan, kamu tidak akan menjadi begini. Ibnu Taibah berkata, yaitu perkataan mereka, semua ini karena syafaat sembahan-sembahan kita. Baik, bab ini dan 28 bab berikutnya. Jadi kita alhamdulillah kemarin sudah selesai dari pembahasan Tauhid al-Asma wa Sifat, ya kan? Dan itu cuma satu bab. Kemudian sesuai dengan mind mapping Kitab Tauhid, pembahasan berikutnya adalah akan membahas tentang perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan yang terlarang. Itu kurang lebih ada 29 bab. Jadi sampai akhir tuh ada, nanti terakhir itu satu bab penutup sebagai khitam, sebagai penutupan.
Jadi ketahuilah bahwasanya sekarang kita sudah masuk pembahasan tentang al-manahi al-lafziyah wasyirkiyah. Lafaz-lafaz yang terlarang yang mengandung unsur kesyirikan, kesyirikan. Udah kurang lebih setahun ya kita bahas tentang urusan hati, amalan-amalan hati yang di situ ada peluang masuk kesyirikan. Sekarang kita masuk ke lafaz-lafaz syirkiyah yang dilarang, yang terlarang. Kurang lebih ada 29 bab. Dan bab yang pertama adalah terkait dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka orang-orang musyrikin mengetahui nikmat Allah. Secara logis mereka mengetahuinya, secara indrawi mereka mengetahuinya, secara keilmuan mereka mengetahuinya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara rububiyah mereka mengetahuinya, nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di saat-saat genting mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka minta nikmat-nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkarinya. Ini kontradiksi. Dalam satu orang ada dua sikap yang kontradiktif. Mereka mengakui kemudian mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pengingkaran mereka? Nah, di sini ditafsirkan oleh para ulama. Tentang makna ayat tersebut, Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, Al-Imam Mujahid ini adalah seorang syekh tafsir. Beliau adalah Mujahid ibn Jabr al-Makki, seorang Al-Imam Ar-Rabbani, merupakan salah satu murid Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah. Ya, menurut pendapat yang kuat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau berkomentar terkait dengan ayat ini. Maksudnya adalah ucapan seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Kata-kata ini mengandung kesyirikan. Kata-kata ini mengandung kesyirikan. Iya kan? Macam Qarun. Qarun tuh tadinya entah dari antah berantah, kemudian dia naik. Ya, kaya, tajir. Dan dia bilang, ini semuanya dari kecerdasanku, karena aku jago dalam masalah ekonomi, saya jago dalam, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini merupakan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Nah, Al-Imam Mujahid berkata, maksudnya adalah ucapan seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Dari nenek moyangku. Padahal harta itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang ada pada diri kalian dari nikmat itu semuanya dari Allah. Yang ada pada kita itu titipan. Buktinya apa? Pas kita meninggal itu diwarisi, itu sudah bukan punya kita lagi. Bahkan nafas saja ketika kita meninggal itu kita, bahasa Indonesia bilang bagaimana? Dia telah menghembuskan nafas terakhir. Nafas saja itu bukan punya kita. Itu bukan punya kita. Harta benda dan yang lainnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Maka perkataan ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku, ini terkandung di dalamnya unsur kesyirikan. Terkandung dalamnya unsur kesyirikan. Kemudian tafsiran berikutnya, Aun ibn Abdullah berkata, yakni ucapan mereka, kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Wah, kalau bukan karena dokter ini sakit saya nggak bakalan sembuh. Nah ini, kalau bukan karena adanya dia, rumah saya bakalan disatroni maling. Kalau bukan karena anjing yang menggonggong, maka rumah si fulan, dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti ini mengandung unsur kesyirikan. Ini pembahasan luar biasa ya, bagaimana Islam ini
memiliki semangat yang luar biasa untuk menjaga nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Tauhid ini bukan sekedar dipelajari, khatam kitab usul salasah, khatam al-qawaidul arba' dan sampai kitab ke-7 misalkan at-tauhid, kitabut tauhid, bukan. Tapi diaplikasikan, diimplementasikan, dipraktekkan sehari-hari. Dan yang paling mudah kalau kita ingin mempraktekkan nilai-nilai tauhid adalah kita praktekkan itu apa? Dan ini sering kami ulangi, dan ini juga menjadi poin penting bagi murid-murid kami, adalah mengucapkan al-kalimatut thayyibah, Masya Allah. Ya, ketika melihat sesuatu yang baik, ya kan? Ini semuanya terjadi kehendak Allah. Ketika melihat bayi atau barang bagus, Masya Allah, tabarakallah, bagus sekali gitu. Jadi dia sadar bahwasanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga tidak menimbulkan orang yang memiliki barang tersebut jadinya kegeeran gitu ya. Jadinya, iya dah saya gitu loh. Berkelas. Enggak. Jatuhnya dia ujub. Dia terjebak. Mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah, dan kalimat thayyibah yang lainnya. Ini penting. Ini penting. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qutaibah berkata, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, yaitu perkataan mereka dengan mereka berkata, semua ini karena syafaat sembahan-sembahan kita. Jadi ini lebih fatal, lebih bahaya daripada dua statement pertama. Statement pertama bilang apa? Ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Yang kedua, kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Ya. Jadi mereka menyandarkan sesuatu kepada sebab, bukan kepada Allah. Padahal sebab itu atau rangkaian sebab tersebut itu yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan nasi kalau kita telusuri, rajin betul ya. Kalau di Jepang tuh Masya Allah, kita beli sayuran, katanya ada foto petaninya gitu. Jadi kita lebih mengapresiasi. Kalau di Jerman itu makan nggak habis didenda di tempat makan. Ini luar biasa. Nilai-nilai yang luar biasa itu di negara-negara kafir padahal. Ya, di negara-negara kafir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan nasi, kalau kita mau telusuri, nasi itu dari beras. Ada petani di situ yang tanam, ya kan? Petani butuh pupuk. Pupuk dari mana? Pupuk dari orang jualan. Di situ juga ada subsidi dari pemerintah. Kemudian ada yang panen. Ketika panen masuk ke selip, dari gabah jadi beras. Kemudian ada orang yang beli, ada mobil yang antar, ya kan? Dari toko, ada yang jual, walhamdulillah dengan harga yang terjangkau. Kemudian alhamdulillah kita ada fulus, kita bisa beli, ya kita bisa beli beras tersebut. Kemudian sampai di rumah pun ada yang masakin gitu. Jadi ini rangkaian sebab. Rangkaian sebab yang ngatur semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita itu langsung ke sebab yang ada di hadapan kita. Kalau bukan karena inti anak nggak bisa makan hari ini. Nah, yang begini-begini ini termasuk atau ada di dalamnya unsur-unsur kesyirikan. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Itu ada tafsil, ada perinciannya yang nanti insya Allah akan kita bahas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ingin menjaga nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Jadi yang langsung terpatri di dalam pikiran kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingat itu langsung Allah gitu. Yang kita ingat itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karenanya di dalam Islam itu sampai doa-doa pun diajarin.
Gimana caranya kita membalas kebaikan orang? Kalau nggak bisa balas, ya cukup dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Ana nggak bisa balas. Semoga Allah yang membalasnya untukmu dengan kebaikan yang banyak. Dengan kebaikan yang banyak. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun. Kita baca doa apa? Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang penuh dengan manfaat. Tidak ada tuh ini hujan karena berkumpulnya ya dan seterusnya. Memang itu sebab. Itu sebab. Tapi seorang mukmin, seorang yang bertauhid, yang pertama kali dia tuju adalah ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita semuanya. Ini dalam masalah lafaz, kata-kata, lidah tak bertulang. Banyak orang yang tersungkur jatuh karena statement yang dia buat. Kalau sedikit kita mau ambil pelajaran dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang beberapa hari ini terjadi. Coba lihat orang-orang yang mereka disatroni rumahnya. Mereka kan membangun itu, mengumpulkan harta itu kan tahunan, Pak. Belasan tahun, puluhan tahun mereka branding diri mereka, mereka kumpulin itu harta, duit, punya rumah besar dan seterusnya. Tapi harta itu milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Salah-salah statement habis. Oleh karenanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan harus kita syukuri, jangan besar kepala. Jangan sombong, jangan angku, jangan merendahkan orang lain. Karena bisa jadi dan bukan bisa jadi, banyak juga kalau kita lihat di pinggir jalan. Satu toko jual sembako, ada minyak, bensin, ada macam-macam, sama dengan toko sebelahnya, sama dengan toko sebelahnya, di blok lain juga sama. Tapi apakah income-nya, pendapatannya sama? Beda-beda. Nikmat, rizki, harta dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita dapat syukur, banyak yang kita dapat syukur. Karena harta itu bisa jadi juga ujian. Bisa jadi juga ujian. Bisa jadi juga ujian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan statement yang ketiga ini lebih parah. Karena dia berkata semua ini karena syafaat sembahan-sembahan kita. Dia sandarkan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia sandarkan oh ini karena berhala-berhala yang kita sembah. Orang musyrikin Quraisy, kata Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya hujan itu turun karena atau berkat berhala Al-Uzza. Ini lebih parah dari dua statement pertama. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Baik, lanjut. Jam tidak jalan itu ya, mati. Ya. Taruhul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah kafir. Dan hubungan antara bab dan kitab tauhid, penulis ingin menjelaskan dalam bab ini tentang kewajiban beradab terhadap sifat uluhiyah, yaitu dengan menjauhi lafaz-lafaz kesyirikan yang tersembunyi, seperti kalimat-kalimat penistaan, nikmat kepada selain Allah, karena hal itu menghilangkan kesempurnaan. Iya, kurang jelas kayak itu. Nggak jelas. Mati. Iya. Memang mic itu capek, saya juga capek ini. Iya. Bertahun-tahun saya baru bicara ini. Kelengkapan ayatnya wa aktsaruhumul kafirun. Jadi firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah. Sadar itu secara indrawi itu nikmat datang dari Allah. Kemudian mereka mengingkarinya
dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Itu kelengkapan ayatnya. Mereka kebanyakannya adalah orang-orang yang kufur. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, kufur. Kaum muslimin yang berbahagia. Kufur di sini maksudnya apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur di sini maksudnya adalah kufur nikmat. Dan tergantung statement dan keyakinan, itu bisa jatuh kepada syirik kecil, bisa jatuh kepada syirik besar. Bisa jatuh kepada syirik kecil, bisa jatuh kepada syirik besar. Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala membagi manusia ke 3 golongan terkait dengan nikmat ini. Yang pertama adalah golongan yang benar. Siapa mereka? Mereka yang menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar, sebab yang valid, yang itu bisa dilihat, dibenarkan secara syar'i atau secara logis, secara indrawi. Dan mindset, cara pandang terhadap nikmat yang pertama ini hukumnya boleh dengan 2 syarat. Dengan dua syarat. Kami ulangi. Golongan yang pertama, golongan yang benar, betul. Siapa mereka? Orang yang menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar dan valid, baik itu secara syar'i, seperti apa? Nikmat itu datangnya dari Allah, itu secara syar'i, atau secara indrawi, indrawi. Seperti ada orang yang beri kita, itu sebab, ya. Maka golongan yang pertama ini boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, dia tidak meyakini bahwasannya sebab tersebut, dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, Kalau dia meyakini sebab tersebut memberikan pengaruh dengan sendirinya, nah ini bahaya. Seperti, wah, minum obat ini sembuh ini. Kan ada orang juga yang minum obat yang sama tapi tidak sembuh, dosisnya beda. Iya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia tidak pura-pura lupa bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang masuk kategori syirik kecil. Masuk dalam kategori syirik kecil. Yaitu dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab yang nyata, real, nampak. Akan tetapi sebab tersebut tidak valid, baik secara syar'i maupun secara indrawi. Maka ini syirik kecil. Contoh,
orang yang menggunakan jimat, kemudian kalung, yang dia bilang itu kalung buat apa, jimat buat apa? Ini mencegah penyakit tertentu begitu ya. Maka ini termasuk syirik kecil, karena dia menetapkan sebuah sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jadikan itu sebab, baik itu secara syar'i maupun secara indrawi. Maka dengan demikian dia telah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam menetapkan sebab, sebab. Ini masuk ke dalam syirik kecil. Ada nggak ilmu kedokteran, Pak, yang menyatakan jimat, kalung itu ngaruh kepada kesembuhan penyakit atau tertolaknya bala? Secara ilmu ada atau tidak? Tidak ada. Itu bukanlah suatu sebab yang valid, teruji, valid secara syar'i dan teruji secara logis atau medis. Maka yang seperti ini termasuk syirik kecil. Dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab yang nampak, tapi sebab tersebut tidak valid secara syar'i dan tidak logis secara indrawi, secara keilmuan. Tidak masuk akal. Kemudian golongan yang ketiga, kategori syirik besar. Syirik besar. Dia sandarkan nikmat tersebut kepada sebab atau faktor yang itu apa ya, samar-samar, tersembunyi, nggak jelas, tidak jelas, sudah nggak jelas. Sebab yang tersembunyi tersebut, yang nggak jelas tersebut, tidak ada efek dan pengaruhnya secara mutlak dan absolut. Contoh, misalkan ada orang bilang, kalau bukan karena wali fulan, gak bakalan terjadi ini dan itu. Ini syirik besar. Dongeng. Syirik besar. Kenapa masuk syirik besar? Karena dia meyakini bahwasanya wali tertentu dia dapat mengatur alam semesta, padahal dia sudah mati, dia sudah meninggal. Dan pengaturan yang dia lakukan itu sirri khafi, tersembunyi, samar, tidak nampak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, 3 golongan manusia dalam menyandarkan nikmat, nikmat. Yang pertama tadi apa? Dia menyandarkan, yang pertama ini saya revisi ya, karena antara ringkasan yang dibuat oleh seorang pengarang dengan kitab aslinya yang lebih luas, sepertinya ada perbedaan harokat, jadi beda harokat aja bahaya. Nomor 1 saya revisi. Dia menyandarkan nikmat kepada sebab yang betul, kepada sebab yang betul dan benar. Valid secara syar'i. Apa maksudnya valid secara syar'i? Ada dalilnya yang mendukung, yang mensupport, ada dasarnya. Atau dia logis secara indrawi, masuk akal. Maka penyandaran yang pertama ini hukumnya boleh. Kalau tadi saya bilang apa? Golongan yang betul, yang benar ya. Padahal bukan itu. Karena yang pertama ini di ringkasan dipakai domatain. Padahal di sini yang benar adalah kasrotain. Itu efeknya.
Saya revisi ya. Maka golongan yang pertama ini hukumnya boleh dengan dua syarat tadi. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia tidak meyakini bahwasannya sebab yang benar dan valid secara syar'i, logis secara indrawi tersebut dapat memberikan efek, pengaruh, dampak dengan sendirinya. Dia tidak boleh meyakini dengan keyakinan yang seperti itu. Anak kalau berobat sama dokter A enggak sembuh. Anak pengennya sama dokter B sembuh. Begini nih. Ya. Berobat dengan dokter itu merupakan upaya dan usaha. Iya kan? Orang kita bilang apa? Ikhtiar begitu ya. Dan ikhtiar tersebut logis secara indrawi. Dokter. Belajar berapa? 4 tahun. Kemudian koas, habis itu apalagi berapa fulus yang dia keluarin dan berapa waktu yang beliau tempuh gitu kan. Valid. Juga secara syar'i kita diperintahkan untuk berobat. Dianjurkan lebih tepatnya karena para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum berobat. Wajibkah atau dianjurkan? Baik, kaum musliminnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jam tetap seperti itu. Tapi di HP 19.23. Ya. Lanjut ya. Baik, tadi sudah dibaca. Tapi sebelum dibaca, saya mau kasih penjelasan para ulama. Ada pengecualian terkait dengan penyandaran nikmat ini. Ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kalau dia menyampaikan statement tersebut bukan dalam bentuk penyandaran nikmat, tapi hanya sebagai bentuk menyampaikan informasi, pemberitahuan, sekedar maklumat. Maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kami ulangi, ada perkara yang dibolehkan. Ya, ada perkara yang dibolehkan. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena merupakan kesyirikan. Akan tetapi ada hal lain yang semisal dengan itu namun diperbolehkan, yaitu seperti seseorang yang menceritakan. Dia menceritakan, menginfokan, memberikan maklumat sebab bukan dalam rangka untuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Contoh ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan paman beliau Abu Talib. Diriwayatkan bahwa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu lakukan untuk menolong pamanmu Abu Talib? Al-Abbas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Beliau ini yang kita pernah ceritakan di kisah sirah, jangan dibunuh. Karena beliau ini sudah beriman tapi masih tinggal di Mekah. Ikut perang karena mau nggak mau. Jadi ada beberapa persen orang yang dikasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditandai memang ya, ini jangan kau bunuh. Salah satunya paman beliau Al-Abbas. Itu dalam
kisah perang Badar kemarin sudah selesai ya. Besok insya Allah perang Uhud. Kita lanjut. Nah, ketika ditanya seperti itu, Nabi SAW ditanya, apa yang kamu lakukan untuk menolong pamanmu Abu Talib? Padahal dia dahulu yang melindungimu dan marah demi membelamu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, huwa fi dahdahin min nar. Sesungguhnya dia berada di tepian neraka alias azabnya ringan. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, dia tentu sudah berada di dasar neraka. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang kenikmatan. Kira-kira kenikmatan yang didapat oleh siapa? Nabi Muhammad SAW atau paman beliau Abu Talib? Paman beliau Abu Talib. Jadi kasusnya beliau menceritakan nikmat yang didapat oleh paman beliau Abu Talib. Yang seperti ini boleh. Beliau menyebutkan kenikmatan yang dialami oleh Abu Talib berupa berkurangnya siksa yang dia dapatkan. Ya, bahkan dalam hadis lain disebutkan ahwanu ahli nari adzaban Abu Talib. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Dia memakai kedua sendal yang akan mendidihkan otaknya, itu paling ringan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia menyandarkan nikmat, misalkan ada orang dapat nikmat. Dapat nikmat. Kalau dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab yang benar, valid secara syar'i, kemudian logis secara indrawi, maka itu hukumnya boleh dengan dua syarat. Jangan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang berikan nikmat tersebut, dan juga jangan dia meyakini bahwasannya sebab tersebut dapat memberikan dampak dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, tadi ya, dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebuah sebab yang nampak tapi tidak valid secara syar'i. Juga dia tidak logis secara indrawi. Yang seperti ini syirik kecil. Contoh, dia menyandarkan nikmat kepada kalung misalkan. Saya kalau pakai kalung ini jadi bagaimana begitu ya. Nah, ini dia menyandarkan kepada kalung. Yang kalung itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan dia, misalkan dengan apa dan seterusnya. Ini syirik kecil. Kemudian yang ketiga syirik besar. Dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sesuatu yang unreal, tidak real, tidak nampak, nggak jelas gitu ya. Seperti dia mengatakan kalau bukan karena wali fulan maka tidak akan terjadi hal atau nikmat yang ada pada kita semuanya ini. Ini syirik besar. Karena dia meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga itu semuanya kasusnya apa tadi? Menyandarkan nikmat. Nah, yang boleh dalam kasus Nabi SAW adalah beliau menceritakan, memberikan maklumat, menginformasikan nikmat yang didapat sama Abu Talib. Kemudian menggunakan statement laula ana, ya, menggunakan perkataan walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, dia tentu sudah berada di dasar neraka. Yang seperti ini tidak termasuk ke dalam poin pembahasan kita. Karena Nabi SAW nggak mungkin berbuat syirik. Beliau sangat jauh dari perbuatan syirik. Maka dalam kasus ini beliau menceritakan. Jadi tiga yang tadi yang kita sebutkan, tiga golongan tersebut, dia menceritakan nikmat yang dia dapatkan. Nah, itu ada rinciannya. Ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya syirik kecil, ada yang hukumnya syirik besar. Kalau tadi orang menceritakan orang lain dapat nikmat, maka yang seperti itu dihukumi boleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Siapkan alat tulis terbaik. Mohon maaf jika salah ucap dan salah sikap. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.